Ya, Sambil Kak. menunggu yang lain ikut gabung ya. Kak. Kamu mulainya kapan? Ya, kita akan mulai nanti tepat pukul 2 insya Allah ya. Jadi yang sudah gabung, mohon bersabar, ditunggu ya. Iya, Kak. Iya. Yang mau minum, yang mau makan, silakan. Biar nanti saat sudah dimulai, nggak kelaparan ya. Atau yang mau cuci muka dulu boleh, biar nggak ngantuk. Udah pada tidur belum ini? Belum. Oh belum, Masya Allah. Biasanya tidur siangnya jam berapa nak? Tapi ada yang sudah kayaknya ya. Ya, beberapa menit kemudian nanti kita akan buka forumnya ya. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Terus ada yang dari mana lagi ini? Nanti kita kenalan ya, bareng-bareng. Iya, betul. Mas Fatih Lamongan nih kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 4. Oh, kelas 4. Oke. Terus saya mau nyapa lagi yang lainnya. Siapa ya? Mbak Aura Aska. Mbak Aura Aska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kelas berapa saya? Kok kelas umur berapa ya ini Mbak Aura nih? Imut sekali. Umur 7. 7. Mas saya mau cubit pipinya. Mana ya? Pipinya lucu. Terus saya mau sapa lagi. Siapa ya? Siapa nih yang mau ingin disapa nih? Sebentar. Mbak Aisyah dari Kalteng. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Halo. Waalaikumsalam. Umur berapa nih Mbak Aisyah nih? 8. Hah? Umurnya berapa? Umur berapa nak? 8 tahun. Oh 8 tahun. Oke 8 tahun. Salam kenal ya. Saya mau siapa lagi? Siapa ya? Sebentar. Cari dulu. Siapa ini yang ingin disapa nih? Saya mau pergi ke Jombang dulu. Ini ada Mbak Zahira. Assalamualaikum Mbak Zahira. Ini yang Zahra yang mana nih? Angkat tangan Mbak Zahranya. Mana? Oh, yang pakai kerudung apa ini? Hijau ya? Halo Mbak Zahra. Waalaikumsalam. Ya, kelas berapa Mbak Zahra? Atau umur berapa? Umur 7. 7 tahun. Kalau yang Zahira ini adiknya ya? Iya, Mbak Zahira ini adiknya? Ya. Iya, umur berapa Mbak Zahira? Ya. Umur berapa Mbak Zahira? Umur 6 tahun. 6 tahun. Wah, hebat. Umur 6 tahun. Iya, hebat nih ya. Disimak ya nanti ya cerita hari ini ya. Sekarang sambil nunggu lagi, kurang 1 menit lagi nih.
Saya mau nyapa siapa ya? Siapa ini? Yang kelihatan mukanya nih. Mana ini yang kelihatan mukanya? Mbak Atila. Assalamualaikum Mbak Atila. Waalaikumsalam Ustazah. Assalamualaikum ya. Ini Mbak Atila dari mana? Usia berapa? Dari Medan Ustazah. Usia 9 tahun. Masya Allah 9 tahun. Ustazah kasih jempol deh. Terus salam kenal ya Mbak Atila ya. Terus siapa lagi nih? Saya mau kenalan lagi ke tadi banyak ceweknya nih. Cowoknya mana ya? Selain Mas Fatih ya? Ada ya? Siapa ya yang cowok ya? Cewek banyak ya ceweknya di sini ya. Ada yang cowok yang mau kenalan dulu? Nah, ini ada Mbak Agni. Assalamualaikum Mbak Agni. Mbak Agni dari Kediri. Salam kenal sayang. Wah, seru sekali nih. Saya senang banget ini bisa berjumpa anak-anak yang keren-keren semuanya. Oke. Saya mau ngecek dulu yang hadir. Beberapa sudah saya sapa. Kemudian sekarang kita lihat waktunya ya. Sudah. Bentar Ustazah, ada tamu. Oh iya, boleh. Izin sebentar, boleh. Yang mau minum dulu, makan dulu, boleh ya. Sebelum dimulai, boleh minum, makan dulu. Biar nggak kelaparan saat dengar ceritanya, biar nggak ngantuk juga boleh cuci muka dulu. Biar semangat ya, dengarkan kisah hari ini. Oke. Sekarang sudah pukul 2 siang. Oke, kita mulai ya. Sudah siap anak-anak solih-solihah? Aku yang belajar. Siap Ustazah. Siap. Oke, siap. Kalau gitu sebelum dimulai. Ustazah. Siap. Sip semuanya. Sebelum kita mulai, Ustazah minta tolong ya dibantu suaranya dimatikan semua dulu biar suara Ustazah biar jelas ya, tidak ada gangguan. Mohon suaranya di-mute semua ya. Oke, semuanya udah sip. Oke. Kita mulai. Ya, di-mute dulu ya, di-mute semuanya. Dimatiin suaranya dulu. Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sapa. Mohon suaranya di-mute dulu ya sayang ya. Saya mau nyapa semuanya. Hai anak-anak tangguh yang solih-solihah. Apa kabarnya? Sambil lambaikan tangan boleh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Cerdas, bertakwa. Allahu Akbar. Boleh ya, Ustazah mau dengar sama yel-yelnya tadi. Ustazah ulangi ya. Kalau Ustazah bilang, apa kabar anak-anak solih-solihah? Jawabannya, Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, bertakwa, sambil mengepal tangan, Allahu Akbar. Siap? Allahu Akbar. Siap? Biar gak ngantuk ya. Ustazah tanya, apa kabar anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, bertakwa, Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Ustazah senang sekali dengarnya. Sekarang di-mute lagi ya nak suaranya ya nak ya. Nah, Iya. boleh dong yang videonya yang masih dimatiin, dinyalain semua videonya. Tapi suaranya yang dimatiin ya.
Coba videonya, kameranya dinyalain semua. Ustazah pengen lihat wajah-wajahnya anak solih-solihah di sini. Ustazah pengen lihat nih wajahnya calon pemimpin masa depan. Masya Allah udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng nih. Boleh ya? Ayo. Yang belum dibuka videonya, buka ya. Biar kenal semuanya, biar kenal. Suaranya tapi di-mute ya, Nak ya. Suaranya dimatikan, tapi videonya dinyalakan. Ayo, yang sudah nyala lambaikan tangan. Ya, kasih senyum yang paling manis, sayang. Mana senyumnya yang paling manis? Ustazah pengen tengok. Wow, Masya Allah. Yang belum senyum, senyum dong. Senyum kan sedekah ya. Ayo senyumnya mana? Lambaikan tangan. Ustazah ingin lihat. Ini mana nih? Yang belum kebuka nih videonya nih. Kameranya, ayo. Masya Allah manisnya. Gantengnya Mas Wati senyumnya. Masya Allah. Ada. Ayo yang belum senyum. Senyum semuanya. Wah, keren anak tangguh ini. Nah, itu ada Mas Umar juga. Assalamualaikum Mas Umar. Ya, sudah semua? Sudah dinyalakan? Videonya udah dinyalakan? Nah, salam semuanya. Lambaikan tangan, sayang. Lambaikan tangan semuanya. Oke, keren semua yang ada di sini ya. Sebelumnya, Ustazah mau ucapkan selamat bergabung. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih sudah sabar menanti dari tadi ya. Dari beberapa menit yang lalu. Insya Allah forum ini, forum Ibu Tangguh Berkisah ini sangat bermanfaat dan penuh dengan hikmah ya. Pasti anak-anak tangguh di sini sudah nggak sabar ya. Kali ini kita mau cerita tentang apa sih? Nah, kali ini kisah yang akan diangkat adalah tentang betapa mulianya. Iya ada yang tahu. Keren, ada yang tahu ya? Iya benar, hari ini kita akan belajar tentang mulianya adab ulama besar kita yaitu Imam Syafi'i. Bagi yang sudah tahu, insya Allah ini akan semakin menambah pemahaman kita. Bagi yang belum kenal, ayo disimak ya Nak ya, disimak dengan betul-betul nanti ustazahnya yang akan bercerita sehingga kita bisa ambil hikmah dari sang ulama besar kita yaitu Imam Syafi'i. Oke, sebelum dimulai, Ustazah akan mengenalkan nih penyaji kisah kali ini. Karena kalau tak kenalkan maka tak sayang ya. Ustazah mau kenalkan yang akan menyajikan kisah kali ini adalah namanya Ustazah Dwi Suci Pertiwi. Insya Allah beliau sudah ada di sini ya. Assalamualaikum Ustazah Dwi. Mana nih Ustazah Dwi-nya? Waalaikumsalam. Ustazah, itu videonya dinyalakan aku biar yang lainnya kelihatan. Sudah ya, iya. Beliau ini lahir di Batam Kuis tanggal 17 September tahun 1984. Nah, beliau ini adalah seorang istri dan ibu yang tangguh begitu ya dari 4 putra dan 1 orang putri. Dan moto beliau ini luar biasa, bisa kita jadikan teladan. Moto beliau adalah memperjuangkan yang hak. Semoga kita bisa ya diberikan Allah kekuatan untuk memperjuangkan yang hak, yaitu Islam. Nah, anak-anak tangguh sekalian, sepertinya Ustazah nggak perlu lama-lama lagi ya, biar waktunya untuk bercerita biar lebih mantap, lebih lama begitu. Langsung saja kepada Ustazah Dwi, saya persilahkan forumnya. Silakan Ustazah. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan ya untuk berkisah di acara anak tangguh. Ini kondisinya sekarang ibu tangguhnya yang berkisah seperti itu. Jadi sebelumnya
Ustazah ingin menyapa dulu ya untuk anak-anak tangguh semuanya, anak-anak solih dan solihah. Jadi Ustazah tuh punya yel, punya yel-yel. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Ustazah bilang anak tangguh, saya. Jawabnya saya ya, tapi Ustazah cuma bilang anak tangguh. Nanti semua jawabnya saya. Yang kedua, anak Umi Abi, saya. 2 kali ya sayanya. Yang ketiga, pejuang Islam, saya pastinya. Takbir, Allahu Akbar. Jadi boleh kita coba dulu ya, kita yel-yel yang pertama biar tambah semangat. Mungkin sebenarnya jamnya jam tidur ya kan. Tapi kalau misalnya yel-yelnya itu yang membuat lebih semangat lagi, sepertinya anak-anak tangguh lebih gitu ya, lebih bersemangat nanti insya Allah. Boleh kita coba anak-anak tangguh Soli dan Solihah? Boleh sekali Ustazah. Ayah. Tadi jawaban yang pertama saya, yang kedua sayanya 2 kali, yang ketiga saya pastinya, yang keempat nanti Ustazah bilang takbir, Ustazah bilang takbir, nanti anak tangguh bilang Allahu Akbar. Oke, siap? Siap. Siap ya? Anak tangguh. Saya. Ayah. Abi. Saya. Saya. Saya pastinya. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat semuanya yang salah. Di jam waktu semuanya istirahat, anak-anak tangguh, solih dan solihah masih mempunyai energi, masih mempunyai meluangkan waktu insya Allah gitu ya, karena yang ingin didapat adalah ingin mendengarkan tentang kisah seorang ulama, yaitu mungkin kalau kita dengar kata-kata ulama Imam Syafi'i nggak asing ya, karena ulama Imam Syafi'i itu memang sudah ada di Indonesia gitu ya. Maksudnya sudah menyebarkan pemikiran-pemikiran yang Masya Allah Subhanallah di Indonesia, yang dimana semuanya pastinya kenal dan lebih akrab lagi. Kalau misalnya ikut ulama siapa, ada yang sebagian ikut ulama Syafi'i. Jadi di sini kita harus tahu dulu kan, kita harus kenal dulu Imam Syafi'i itu lahirnya di mana gitu ya. Lahirnya di Gaza pada tahun berapa? 150 Hijriah. Dan kapan wafatnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu wafat pada 204 Hijriah. Di mana? Di Mesir. Masya Allah. Semuanya di kota yang memang tempat kota suci ya. Masya Allah Subhanallah. Jadi memang kelak itu Imam Syafi'i itu yang kita ketahui bahwasannya Imam Syafi'i itu meninggal pada wafat atau meninggal pada usia 54 tahun. Masih belum sampai seperti ini ya baginda Rasul kan 63 tahun tuh, ya kan? Nabi kita, nabi akhir zaman gitu ya kan, bahwasannya umat yang akhir zaman itu kan umurnya nggak panjang, umurnya pendek, nggak sampai 100 tahun. Kalaupun ada, memang kalau misalnya kita lihat itu mungkin bisa dihitung ya, 1-2, tapi memang sudah dikabarkan umatnya Nabi Muhammad itu tidak panjang. Jadi Imam Syafi'i ini ketika masih di dalam kandungan sudah yatim. Jadi abinya gitu ya, ayahnya atau bapaknya itu sudah tiada. Jadi Imam Syafi'i ini diasuh oleh seorang ibu yang tangguh luar biasa juga. Kenapa dikatakan ibu yang tangguh?
Karena memang dari Imam Syafi'i di dalam kandungan hingga Syafi'i lahir ke dunia, Masya Allah. Ibunya tuh sungguh luar biasa dari sisi kecerdasannya, begitu luar biasa. Sehingga ketika Syafi'i itu lahir gitu ya, memang sudah punya apa ya namanya target gitu ya. Target Imam Syafi'i ini kelak akan menjadi orang yang sangat besar. Jadi Sudi Ustazah mau tanya, siapa yang mau mana yang Ikhwana ya? Yang lakinya. Ayo tunjuk tangan, boleh ditunjuk tangan nggak? Oh nggak apa, nggak apa. Jadi memang tambah semangat ya kalau misalnya kita mempunyai cita-cita itu ingin menjadi seorang ulama, apalagi ulama yang besar gitu. Memang dari kecil, dari sekarang kita harus sudah punya mimpi yang tinggi. Jadi kalau misalnya ingin terwujud, anak-anak tangguh itu harus mempunyai mimpi dulu yang tinggi, mau jadi apa cita-citanya, ya kan? Kalau misalnya kita sudah mempunyai cita-cita yang tinggi, insya Allah dengan ikhtiar kita senantiasa kita belajar, udah gitu kita senantiasa tahfiz Quran, seperti itu ya, karena memang kalau kita melihat Imam Syafi'i kecil, Imam Syafi'i umur berapa? Ayo, ada yang tahu nggak Imam Syafi'i hafal Quran umur berapa? 7 tahun. 7 Ya tahun. Allah. 7 tahun. 7 tahun. Berarti sudah banyak yang mengetahui kan kalau misalnya Imam Syafi'i itu ulama yang Masya Allah yang masih kecil saja sudah hafal Quran 7 tahun. Jadi biar supaya hafalannya tidak hilang, biar supaya bertambah kecerdasan Imam Syafi'i dibawa pergi oleh ibunda. Ibunda yang sangat cerdas. Ibunda Imam Syafi'i dibawa kemana? Dibawa ke tempat keluarga yang biar supaya nasabnya tidak hilang. Jadi Imam Syafi'i dibawa ke tempat kota suci di mana Imam Syafi'i itu dikenalkan dengan keluarga biar supaya nasabnya itu jelas bahwasannya nasab Imam Syafi'i itu nasab yang sangat mulia gitu ya, dari kakeknya, kakek Imam Syafi'i itu generasi di akhir bahwasannya kakek Imam Syafi'i pernah loh bertemu dengan Rasulullah. Jadi pada waktu itu Rasulullah ketika bertemu atau berjumpa dengan kakek Imam Syafi'i gitu ya. Jadi kakek Imam Syafi'i itu membawa ayahnya Syafi'i gitu. Jadi ayah Syafi'i itu ketika ikut bersama kakeknya, Rasulullah melihat, Masya Allah, ini kelak anak menjadi besar. Maksud besar itu gimana? Menjadi pintar, menjadi orang hebat, begitu. Jadi Rasulullah ketika itu mendoakan anak dari ayah dari Imam Syafi'i itu didoakan oleh Rasulullah, Masya Allah. Bahwasannya kalau kita ketahui, kalau misalnya Rasulullah loh yang langsung mendoakan, insya Allah gitu ya kan, karena Rasulullah yang kita ketahui Nabi kita, kekasih Allah, yang dimana ketika misalnya berdoa, insya Allah langsung didengar. Langsung didengar sama siapa? Ayo, langsung didengar sama Allah. Jadi memang subhanallah ketika mendapatkan doa dari Rasulullah. Jadi memang kalau misalnya kita lihat, ketika dikatakan Imam Syafi'i keturunan yang nasabnya mulia, itu memang subhanallah dijaga. Jadi ketika Imam Syafi'i kecil pun hingga Imam Syafi'i kalau yang sampai saat ini kita kenal itu memang begitu luar biasa. Jadi memang Imam Syafi'i itu kurang bermainnya. Siapa yang sering bermain? Hayo tunjuk tangan. Mau nggak tunjuk tangan yang sering bermain? Yang sering tahfiz, yang sering membuat kreatif, Masya Allah. Jadi memang semua anak-anak mempunyai karakter yang kalau misalnya kita ibu-ibunya melihat itu, lihatlah dari sisi kelebihannya, bukan kekurangannya. Iya, Masya Allah.
Ya, jadi banyak ya yang mempunyai karakter suka bermain, bermainnya sambil belajar, ya kan? Ada juga yang suka tahfiz. Kan ada ya yang tahfiz itu sambil bermain, tapi cepat dapatnya, memang karakternya begitu gitu kan. Ada yang suka berkreatif, ketika berkreatif membuat berbagai macam kreativitas, dia menemukan ide-ide yang begitu luar biasa. Seperti itu ya. Jadi memang ketika kita dilahirkan itu kita semuanya orang-orang yang hebat loh. Tahu nggak? Ayo siapa yang tahu kita semuanya lahir ke dunia sebenarnya orang-orang yang hebat loh. Amin. Nah, jadi, Amin. jadi memang ketika misalnya dari kecil ketika Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran, itu ketika awal menuntut ilmu itu Imam Syafi'i itu ke Mekah, karena Mekah itu gudangnya ilmu, kotanya ilmu, di mana di sana banyak syekh atau ulama yang memang di sana bertempat tinggal ketika kita untuk mencari ilmu itu di sana gitu. Ya mungkin ada juga di belahan seperti di Irak, di Mesir gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang jelas di kotanya ilmu itu di negeri Syam seperti itu. Jadi memang ulama-ulama itu mencarinya di sana seperti itu. Dan juga ada juga yang sebagian tinggalnya di sana juga. Jadi kita kembali ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu anak yang cerdas, anak yang matang. Jadi ada suatu kisah pada waktu itu Imam Syafi'i itu belajar, ibunya bahasanya memasukkan ke sekolah gitu ya, memasukkan ke sebuah majelis gitu ya. Dan ketika itu Imam Syafi'i itu datang ke majelis itu. Dan ketika itu Imam Syafi'i itu melihat gurunya kok belum datang-datang ya, seperti itu. Jadi ketika gurunya belum datang, Imam Syafi'i yang karena merasa mempunyai ilmu, ya walaupun kalau misalnya kita lihat kan nggak semua ya anak-anak itu mau modelnya berani maju ke depan gitu ya, melihat kembali kelebihan masing-masing. Jadi di Imam Syafi'i itu, Masya Allah gitu, Imam Syafi'i itu orang yang pemberani. Karena dilihat kanan, kiri, tengok ke depan belum ada, ke belakang belum ada, di tengah-tengah majelis gitu ya. Teman-temannya sudah pada berkumpul. Dilihat gurunya belum datang, mungkin gurunya telat, apakah masih dalam perjalanan, apakah masih menyelesaikan segala sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi Imam Syafi'i itu tampil ke depan. Ngapain ya Imam Syafi'i tampil ke depan? Ada yang tahu nggak? Imam Syafi'i menggantikan gurunya. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu ketika belajar, Imam Syafi'i itu bisa langsung hafal, bisa langsung dapat pelajaran yang pada hari itu diberitahukan oleh gurunya. Jadi memang subhanallah, Imam Syafi'i itu semalam kita sudah ini ya tentang kitab Al-Muwatta dari karya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu sebelum belajar itu dia sudah hafal semua isi kitab Al-Muwatta. Jadi Masya Allah ya, Imam Syafi'i itu sebelum lagi belajar tentang kitab itu sudah hafal duluan. Jadi ketika misalnya sewaktu belajar itu Imam Syafi'i tinggal mengulang-ulang lagi deh kitab Al-Muwatta'nya. Jadi gitu ya, ketika misalnya Imam Syafi'i berani tampil menggantikan gurunya, nggak lama kemudian gurunya datang. Gurunya melihat, Masya Allah, ini anak begitu luar biasa cerdas, pintar, dan betul-betul ketika yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan yang gurunya ajarkan. Jadi Masya Allah gitu ya, ketika Imam Syafi'i itu di majelis mendengarkan dan juga dihafal, ketika pulang ke rumah, Imam Syafi'i itu mau tahu nggak ngapain?
Mau tahu nggak? Mau tahu nggak mau ngapain Imam Syafi'i habis pulang dari majelis itu di rumah ngapain? Mau. Mau ya. Jadi Imam Syafi'i itu setelah menunaikan makan yang tidak banyak, udah gitu ibadah, setelah itu Imam Syafi'i langsung mengambil pena, langsung mengambil, kalau kita mungkin sekarang pulpen atau pensil, kalau pena tuh dulu tuh sebuah pulpen yang dia seperti apa ya, bulu apa ya, bulu kayak bulu bebek ya, yang dia itu besar gitu, tapi dia dicelupkan itu bisa menulis. Ada yang pernah tahu nggak tinta yang dicelupkan? Pernah pakai nggak anak-anak soli-soliha? Enggak. Pena yang Enggak. kan? Pernah? Tapi dengar di cerita. Iya. Masya Allah. Jadi kalau sekarang lebih simpel ya, kalau pulpen kita beli dan langsung nulis. Kalau pada waktu itu harus beli tintanya lagi. Gitu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu pulang, nggak langsung bobo. Kalau bobo itu betul-betul sudah betul-betul ngantuk banget. Ngantuk sekali baru Imam Syafi'i bobo. Kalau enggak, Imam Syafi'i akan terus menulis. Ketika mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari guru-guru Imam Syafi'i di majelis. Jadi Imam Syafi'i itu dari majelis satu ke majelis satu senantiasa belajar, nggak pernah bosen, nggak pernah main-main Imam Syafi'i. Jadi memang Imam Syafi'i itu luar biasa menuntut ilmunya. Dan kalau Imam Syafi'i mau hafalannya cepat dapat, itu ada sesuatu loh yang dilakukan Imam Syafi'i. Mau tahu nggak apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Mau. Mau tahu? Imam Syafi'i. Mau. Oh iya. Iya, Imam Syafi'i itu mengikat kepalanya biar supaya cepat dapat hafalannya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak soli mau menghafal apakah pelajaran bahasa Indonesia, sains, dan yang lainnya, boleh. Tapi jangan kuat-kuat kali. Kalau Imam Syafi'i itu memang ngikatnya kuat. Hingga pada suatu saat ketika itu senantiasa dilakukan untuk menghafalnya lebih cepat, Imam Syafi'i terkena penyakit. Ada yang tahu nggak Imam Syafi'i kena sakit apa? Enggak. Nggak tahu. Imam Syafi'i kakinya berdarah di tumitnya. Jadi ketika Imam Syafi'i sudah dewasa, karena sewaktu masih kecil sering menghafal, ketika sudah dewasa umur 30 tahun, 30 tahun lebih kurang, lebih atau kurang. Jadi kalau berjalan itu selalu berdarah di tumitnya. Imam Syafi'i ketika mendekati ajalnya, ketika mau wafat, itu ada sakit yang dikatakan ambien. Karena juga kalau misalnya belajar, kadang tunggu lapar, kan nggak harus ini dulu gitu kan, makan gitu. Kalau ulama-ulama terdahulu bisa kita contoh, itu kalau mau makan itu tunggu lapar dulu. Kalau udah lapar baru makan. Anak-anak tangguh kalau mau makan ada jamnya, jam makan pagi, makan siang, makan malam, atau tunggu lapar. Ayo coba moodnya dihidupkan. Anak-anak tangguh kalau makan tunggu lapar atau ada jam-jam makannya? Jam-jam makan. Jam makan. Oh, ada jam makan. Iya. Ada jam-jam makan. Iya. Karena kita juga sudah ada sistemnya gitu. Jadi ketika Imam Syafi'i itu hidup itu di negeri Islam. Jadi pada waktu itu di negeri Islam bahwasannya ulama-ulama itu ketika menuntut ilmu
didukung oleh khalifahnya. Ada perpustakaannya, ada tempat-tempat majelis-majelisnya, ada tempat-tempat yang memang itu semua siapapun yang ingin belajar kepada ulama-ulama pada saat itu langsung datang. Pada waktu itu Imam Syafi'i belum punya murid, belum banyak muridnya, tapi karena kepintaran Imam Syafi'i yang giat belajar sewaktu masa kecil, karena terus dia belajar, jadi pada umur 18 tahun sebenarnya Imam Syafi'i itu sudah bisa berfatwa. Tetapi Imam Syafi'i menuturkan belum terlalu matang. Jadi kalau misalnya kita lihat buah masih mengkel, enak ya dimakan. Tapi kalau lebih matang, nampaknya warna kuning atau nampaknya lebih matang, itu lebih pas. Jadi memang Imam Syafi'i itu bisa melihat dirinya sendiri. Ketika misalnya Imam Syafi'i itu mau berfatwa setelah umur 20 tahunan. Padahal lebih kurangnya seperti itu. Benar-benar matang gitu ya, kurang lebih gitu ya 20 tahunan gitu. Jadi memang di situ Imam Syafi'i orangnya suka berkelana. Jadi habis ke Mesir, ke Irak, itu juga menuntut ilmu. Banyak sekali ilmu-ilmu yang Imam Syafi'i dapat. Karena pada saat ini kita mengenal Imam Syafi'i ada bisa fikih, ada sastra, juga ada hadis, ada kedokteran yang dikuasai. Jadi ada penuturan dari Ibnu Abdul Hakam berkata, Syafi'i itu pernah menuturkan, Syafi'i pernah berkata, ada 3 hal yang tak bisa diobati oleh seorang dokter. Apa itu? Mau tahu kan? Yang pertama, kebodohan. Jadi, nggak ada obatnya kalau kebodohan. Yang kedua, wabah. Jadi kalau udah dikatakan wabah, nggak ada obatnya. Ada kisahnya juga, ya kan? Kalau kita ingin lebih mengetahui. Tapi memang ketika ada wabah ini tidak ada obatnya. Yang ketiga, pikun. Jadi ini Imam Syafi'i pernah menuturkan. Jadi ketika misalnya jadi seorang dokter, ketika kita bisa mengetahui ilmunya, kita pasti bisa berbagi ilmu. Jadi kalau kita ingin sehat, kalau ingin mengikuti pola sehat, ada makan buah, makan sayur. Siapa di sini yang suka makan sayur? Ayo tunjuk tangannya. Siapa yang suka makan sayur? Tambah sehat. Sayur, iya. Sayur apa? Sayur apa yang lebih banyak? Sayur bayam. Sayur kol. Iya, jadi dari makanan pun itu dijaga kesehatannya seperti itu. Jadi memang Imam Syafi'i itu begitu luar biasa, banyak sekali yang Imam Syafi'i itu dapatkan berkelana. Jadi setiap Imam Syafi'i berkelana itu pasti mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baru seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu begitu luar biasa ketika berkelana. Jadi anak-anak tangguh kalau misalnya nanti punya impian ulama seperti Imam Syafi'i, imam-imam yang lain yang begitu luar biasa kecerdasannya, itu memang akan berkelana, minta doa sama ibunya seperti itu, minta doa sama uminya. Itu mungkin anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki siap bertempur berkelana. Kalau yang punya anak laki-laki, Masya Allah. Ketika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu gurunya nggak 1, gurunya nggak 10, tapi gurunya banyak. Jadi dari banyak guru itu, kita bisa banyak mendapatkan pelajaran yang kelebihan-kelebihan setiap guru atau ulama bisa kita pelajari.
Biar lebih semangat, kita ulang lagi yuk, yel-yelnya yuk. Ya, ulang lagi ya, yel-yelnya yang tadi Ustazah bilang ya. Ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Anak tangguh. Saya. Abi. Pejuang Islam. Takbir. Tetap semangat. Ustazah kok cuma dengar suara perempuan ya. Ahwat-ahwat yang solihah-solihah. Anak tangguh yang solihnya suaranya bisa dikuatkan. Anak tangguh solih. Coba ada suaranya? Ada. Kedengaran suaranya, kan? Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i ketika misalnya belajar, Imam Syafi'i pernah berkata, kita lanjut ya tentang Imam Syafi'i. Jadi seorang itu tidak dilahirkan sebagai seorang yang alim. Jadi pemilik ilmu tidak seperti seorang bodoh. Pemimpin satu kaum yang tak memiliki ilmu terlihat kecil jika dikelilingi oleh pasukannya. Orang yang kecil di tengah satu kaum, jika berilmu, ia terlihat besar di tengah masyarakatnya. Jadi, ketika misalnya kita lahir dari dunia, kita semuanya akan dididik oleh ibunda-ibunda yang akan memberikan informasi-informasi, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ketika banyak yang didapat, banyak pula yang Ananda tangguh dapatkan. Masya Allah. Jadi, Imam Syafi'i itu sewaktu kecil bawa walang. Oh, mutnya ya. Ya dimatikan ya, mutnya ya. Mutnya boleh dimatikan. Nanti kalau misalnya ngomong lagi, baru boleh dihidupkan kembali. Ya, Ibu. Jadi, Imam Syafi'i itu ketika ingin menguasai semua pelajaran yang didapat, Imam Syafi'i berpikir bahwasannya harus belajar bahasa Arab dulu. Jadi, kalau bahasa Arab sudah dikuasai, semua pelajaran bisa didapat. Karena kuncinya satu, kita harus pinter dulu bahasa Arab. Kita harus tahu dulu bahasa Arab. Siapa yang suka bahasa Arab? Saya. Masya Allah. Iya. Saya. Masya Allah. Jadi memang ketika misalnya kita suka sama pelajarannya, ketika kita belajarnya juga enak, itu nanti akan dapat sama kita. Jadi kata Imam Syafi'i itu ketika misalnya kita menuntut ilmu, biar supaya ilmunya itu senantiasa lengket sama kita, itu harus diikat ilmunya. Ayo, dengan apa diikat ilmunya? Ada yang tahu? Mencatat. Tali. Mencatat. Terus? Iya, menulis ya. Untuk anak-anak tangguh, anak-anak solih. Jadi kalau misalnya sudah dapat ilmu, sudah ada tuh pelajaran yang disukai, yang dicintai. Jangan lupa sedikit pen, kata buku sama pensil untuk senantiasa dicatat. Mungkin pada waktu itu kita berpikir, ya kan anak-anak solih udah hafal kok, pokoknya hafal deh. Bisa kok, belum lupa gitu ya kan. Tapi kalau tidak dicatat akan lepas ilmunya, nggak lengket lagi. Tapi kalau ilmunya kita catat,
punya buku khusus untuk mencatat segala sesuatu ilmu yang sudah kita dapat. Insya Allah, suatu ketika kita membutuhkan ilmu itu untuk kita butuhkan, tinggal buka catatan-catatannya. Jadi memang ketika kita ingin pintar, itu senantiasa ilmunya diulang-ulang kembali, dibaca-baca kembali. Jadi Imam Syafi'i itu begitu belajarnya. Ketika duduk di majelis-majelis, ketika mendengarkan guru belajar, itu Imam Syafi'i fokus mendengarkan gurunya. Fokus mendengarkan, menghafal, ketika pulang mencatat, belajar lagi, menghafal lagi. Jadi memang aktivitas Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu itu begitu luar biasa. Jadi memang itu menambah semangat untuk anak-anak tamu. Siapa yang ingin pintar? Saya. Insya Allah semuanya pintar anak-anak dan solihah. Saya. Jadi umi-umi di rumah semuanya ketika memberi pelajaran kepada Ananda Solihah, dengan kondisi sekarang sebenarnya ketika kita semakin dekat sama umi, semakin kita bisa mendapat ilmu. Kalau misalnya kembali lagi yang sebelumnya kita sudah mendapatkan kisah Imam Malik, harus niatnya ikhlas sama uminya, sayang, kan begitu. Jangan lupa berwudu biar supaya kita senantiasa bersih. Ulama-ulama sebelumnya itu begitu, menjaga adab biar supaya ilmu-ilmunya itu tidak lepas, diikat dengan menulis. Jadi pada waktu itu selain selain kertas-kertas, kalau Imam Syafi'i itu ada seperti tulang-tulang. Imam Syafi'i itu ditulis tulang-tulang. Jadi karena kondisi Imam Syafi'i itu yang bukan orang kaya, yang bukan orang berada, Imam Syafi'i itu ketika nampak yang bisa untuk ditulis seperti kertas atau seperti tulang, seperti yang bisa untuk ditulis, itu Imam Syafi'i tulis sampai ketika Imam Syafi'i itu di satu kamar, kamarnya itu tidak besar gitu. Jadi semua tuh tumpukan-tumpukan tulang, tumpukan-tumpukan kertas, semua itu ilmu-ilmu yang Syafi'i tulis ketika Imam Syafi'i itu mendapatkan ketika belajar bersama gurunya. Jadi pada suatu ketika untuk mengumpulkan ilmu-ilmunya kembali, Imam Syafi'i membuka lagi lembaran demi lembaran, tulang demi tulang untuk dipindah. Dan itu semuanya penuh perjuangan Imam Syafi'i untuk memindahkan. Karena Imam Syafi'i bukan orang kaya. Karena Imam Syafi'i bukan orang berada. Imam Syafi'i untuk mendapatkan satu lembar aja harus mencari uang dulu gitu kan. Harus ada sesuatu yang dijual, misalkan bajunya, atau harus bekerja pada saat itu yang memang itu tidak mengganggu konsentrasi belajar Imam Syafi'i untuk datang ke majelis-majelis. Ketika ada waktu luang, Imam Syafi'i bekerja. Itu. Jadi ketika bekerja ada mendapatkan sedikit uang, itu Imam Syafi'i beli pena, beli pulpen, begitu juga beli kertas untuk menulis. Karena banyak sekali Imam Syafi'i mendapatkan ilmu-ilmu. Kan tadi kita bilang ya, kita sepakat ya bahwasannya untuk mengikat itu semua dengan menulis, ya kan, dengan mencatat. Jadi kan banyak ya ilmu yang Imam Syafi'i dapat, banyak juga kertasnya yang Imam Syafi'i gulung-gulung, Imam Syafi'i simpan di sebuah kamar. Ketika itu Imam Syafi'i bertempat tinggal di situ. Tempat tinggalnya nggak besar kamarnya, itu juga sudah penuh dengan ilmu-ilmu Imam Syafi'i yang dituangkan, ditulis di kertas dan juga di tulang-tulang. Jadi Masya Allah banyak ya Imam Syafi'i yang mengetahui
ilmunya. Banyak pelajaran yang Imam Syafi'i dapatkan. Jadi anak-anak solih ketika belajar sama Umi suka menulis tidak? Suka nulis atau lebih suka mendengarkan? Dua-duanya. Jadi kalau misalnya kita lihat kembali, Imam Syafi'i itu punya banyak murid-muridnya yang paling terkenal. Mau tahu nggak? Biar Ustazah kasih tahu. Pertama, Al-Hasan Ibnu Muhammad Al-Jafar. Yang kedua, Al-Hasan Al-Karabisi. Yang ketiga, Abu Bakar Mala bin Yahya. Lanjut, Ismail Al-Muzani, Yusuf bin Yahya Al-Buati, dan Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i juga punya kitab yang terkenal. Kitabnya apa? Induk semua kitab. Imam Syafi'i pernah menjadi murid Imam Malik, ya kan? Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik, gitu ya. Masya Allah, perjuangannya untuk menempuh ke rumah Imam Malik juga luar biasa perjuangannya. Jadi ketika Imam Malik sudah hafal kitab Imam Malik yang pernah dibuat Al-Muwatta, Imam Syafi'i juga punya karya tersendiri, yaitu kitab Al-Um. Sebentar ya. Jadi Imam Syafi'i punya kitab juga ya, Al-Um. Jadi banyak di situ ya tertuang di kitab Al-Um. Ada juga kitab yang Imam Syafi'i, karya Imam Syafi'i seperti Al-Risalah, seperti Al-Majmu', seperti Asyar, Al-Muhazzab, Mughni, Al-Mustas, dan Rawada At-Talibin. Banyak rupanya karya Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi memang kalau misalnya yang suka belajar, suka menuntut ilmu, plus dia juga suka berkelana, pasti akan mendapatkan segala sesuatu yang dia impi-impikan. Tadi di awal, saya juga bilang kan, kita masih kecil gini, boleh punya mimpi yang tinggi sekali. Misalnya, ingin jadi apa? Ingin jadi dokter umat. Ya kan, bisa menyembuhkan semua ketika umat sakit. Siapa pengen jadi dokter? Dokter umat khususnya? Saya. Ya Allah, ingin jadi dokter. Kalau yang ikhwannya, yang anak solinya, pengen jadi apa? Ulama. Pengen dokter juga. Bisa dihidupkan moodnya. Ikhwannya mau jadi apa nih anak soli tangguh? Ulama. Ulama. Ilmuwan. Profesor. Ya Allah. Luar biasa ya cita-citanya setinggi langit. Ada yang mau jadi ulama, ada yang mau jadi dokter umat, ada yang mau jadi profesor, penemu-penemu, ya kan? Jadi kok jadi kalau misalnya kita ingin jadi sesuatu yang hebat, pasti kita mempunyai impian yang hebat. Jadi memang setiap anak itu mempunyai kelebihan. Kelebihannya semua warna-warni. Nggak ada anak pertama sama anak kedua tuh sama kelebihannya. Pasti kelebihannya itu punya tersendiri. Jadi untuk anak soli, anak soliha, anak tangguh, coba dilihat kembali kepada diri kita. Apa kelebihan kita?
Jadi itu terus diasah, itu terus dimotivasi biar supaya kita jadi anak tangguh yang hebat sesuai dengan inspirasi Allah. Abinya lagi nyesek ya. Moodnya tolong dimatikan ya. Jadi Imam Syafi'i selain pintar, pokoknya pernah keliling ke Indonesia. Makanya kita kenalkan ada namanya mazhab Syafi'i. Jadi sudah pernah keliling ke Mesir, ke Irak, ke Persia, Malaysia, Yaman, Arab Saudi tentunya, Aden, Pakistan, Syria, Asia Selatan. Banyak lagi Imam Syafi'i pernah berkelana. Jadi Masya Allah ya, Imam Syafi'i rupanya pernah ke Indonesia. Jadi kita sudah pernah didatangi oleh ulama besar, yaitu Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi ingin menjadi anak hebat itu harus kita melihat sejarah ulama-ulama sebelumnya gimana belajar. Ya, anak soleh, anak tangguh. Anak soleh, anak tangguh. Anak solihah. Oke. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini saya kembalikan ke moderator, ke Ustazah Eka. Kita session pertanyaan untuk anak-anak soleh. Waktunya tinggal terima kasih sedikit lagi. Dewi, ceritanya inspiratif sekali ya. Nah, alhamdulillah tadi sudah disimak ya cerita Imam Syafi'i oleh Ustazah Dewi. Ustazah Dewi, maaf saya salah sebut. Nah, sekarang waktunya anak-anak tangguh boleh bertanya. Ustazah kasih kesempatan satu orang penanya dulu. Angkat tangannya pakai emo raise hand. Tahu nggak ya emo raise hand? Di situ. Ayo, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Angkat tangannya begini aja deh. Kameranya dinyalain semua. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Mana nih? Ya, itu tadi yang bersuara siapa? Sebut nama dong sayang. Sakti dari Lamongan. Iya, dari Lamongan. Silakan. Apa pertanyaan, Nak? Imam Syafi'i lahir di mana? Pertanyaannya Imam Syafi'i lahir di mana? Oke, satu lagi ya, Ustazah tampung. Yang kedua, pertanyaan yang penanya kedua. Ayo angkat tangan lagi. Ya. Ya, itu tadi yang bersuara siapa? Sebut nama sayang. Aslan. Siapa? Aslan. Aslan dia, Mas Aslan. Mas Aslan dari mana, Nak? Jakarta. Oke, dari Jakarta. Apa pertanyaannya sayang? Dari Jakarta. Iya, Mas Aslan. Apa pertanyaannya, Nak? Imam Syafi'i meninggal umur berapa? Oh iya, Imam Syafi'i meninggal umur berapa? Baik, Ustazah tutup dulu ya pertanyaannya. Sekarang saya persilakan kepada Ustazah Dwi untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Silakan Ustazah. Iya. Syukran ya pertanyaannya untuk anak soli, anak solihah. Tadi Ikhwan semua yang nanya ya. Anak soli, anak tangguh. Iya. Jazakallah atas pertanyaannya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ditanya lahirnya di mana, Imam Syafi'i lahirnya di tempat kota suci, Gajah. Imam Syafi'i lahir di kota Gajah. Mungkin itu tadi siapa yang nanya ya? Boleh Ustazah tahu namanya siapa? Namanya Putri Solistami. Yang nanya tadi siapa ya? Yang pertama. Yang pertama tadi Mas Fatih ya? Ya. Patih dari mana Patih? Lamongan. Oh Lamongan.
Sudah Baik. terjawab ya? Sudah terjawab? Makasih. Selanjutnya Ustazah, pertanyaan kedua. Yang kedua, tadi pertanyaannya kapan ya Imam Syafi'i meninggal? Usia berapa? Itu di usia 54 tahun. 54 tahun di Mesir. Di Mesir wafatnya. Maka yang memang Baik, terima kasih. senangin. Terima kasih Ustazah Dwi atas jawabannya. Itu tadi ya anak-anak tangguh, jawaban dari Ustazah Dwi. Ini masih ada waktu 4 menit lagi. Satu lagi saya kasih kesempatan. Siapa yang mau tanya? Angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Ganesha ya. Silahkan sayang. Ya. Imam Syafi'i wafat pada saat tanggal berapa? Imam Syafi'i wafatnya pada saat tanggal berapa? Ya. Iya. Itu aja? Ya, silakan Ustazah Dwi. Ini tanya tanggalnya ini kepo sekali nih ya anak-anaknya. Masya Allah. Iya, ini semua angka-angka dari tadi nampak kali yang nanti bisa seperti apa ya, Khwarizmi ya, yang suka apa angka-angka. Gitu. Betul sekali. Gitu. Iya, jadi yang ketiga itu jawabannya wafatnya itu pada 204 Hijriyah. Itu 204 Hijriyah wafatnya Imam Syafi'i. Belum pada lahir di sini ya. Belum pada lahir Ustazah. Termasuk ya kan, termasuk kita ya Ustazah, belum pada lahir itu. Belum. Masya Allah, jauh sekali. Baik, terima kasih Ustazah Dwi atas jawabannya dan juga atas penjelasannya yang sangat inspiratif sekali. Baik, anak-anak tangguh sekalian, sebenarnya tadi, halo, ini suara saya jelas nggak ya? Oh ya, boleh. Ada yang mau tanya lagi? Ini ada satu pertanyaan untuk rebutan, insya Allah. Oh iya. Ada hadiahnya. Wah, Masya Allah ada hadiahnya ya. Berarti ini rebutan ya, Ustazah? Iya, rebutan. Oke, Ustazah, lihat yang siapa yang cepat. Yang paling cepat dapat hadiah, begitu ya, Ustazah? Tapi mudah-mudahan insya Allah nanti hadiahnya bermanfaat ya, insya Allah. Apinya kayak apinya. Baik, silakan Ustazah. Apa pertanyaannya nanti di rebutan ya? Tapi rebutannya angkat tangan ya, angkat tangan. Jadi nanti dipilih oleh Ustazah. Setelah dipilih baru boleh menyalakan suaranya, begitu ya? Biar enggak berebut. Jadi angkat tangan, nanti Ustazah Dwi yang pilih siapa yang berhak menjawab. Begitu ya? Siap semua? Oke. Di-mute dulu suaranya semua. Silahkan Ustazah Dwi, pertanyaannya. Pertanyaan insya Allah mudah. Tadi kan sudah saya jelaskan, Ustazah jelaskan tentang ilmu kedokteran yang dimana ketika misalnya sesuatu penyakit yang tidak ada obatnya. Coba anak-anak solihah, anak tangguh, sebutkan penyakit apakah itu yang tidak pernah ada obatnya? Silahkan. Ayo angkat tangan dulu ya, jangan disuarain dulu. Suaranya dimatiin dulu ya, angkat tangan. Ya, angkat tangan semua. Nah, sudah, silahkan Ustazah Dwi, yang mana nih? Pilih yang mana? Tadi yang duluan yang mana? Ustazah Dwi aja yang pilih dah. Soalnya duluan semua, jadi diserahkan kembali ke Ustazah. Silahkan pilih yang mana. Diacak-acak gitu Ustazah, langsung cek. Pilih satu. Kita tunggu ya, karena pakai HP ditengok dulu. Yang terlihat saja Ustazah, biar tidak terlalu lama.
angkat terus tangannya, masih dipilih itu. Mana ya? Yang terlihat saja Ustazah. Boleh saya bantu nggak? Iya, semuanya angkat tangan. Jadi saya ini ya. Iya, ini coba yang namanya Jannah. Oh, bukan. Iya ya, Jannah ya. Itu angkat tangan nggak? Oh, enggak ya, enggak angkat tangan. Oh, ini Hafsah. Hafsah. Silakan. Ustazah, boleh dibuka bukunya? Ya, Mbak Hafsah, apa jawabannya? Kebodohan. Kebodohan. Betul, Ustazah? Belum lengkap. Oh, belum lengkap. Belum lengkap. Oh, itu si Atila. Langsung. Coba Ya, Atila. monggo. Atila. Atila. Dari Medan. Kebodohan pikun musibah. Ya, bagaimana Ustazah? Iya, bener. Wah, Masya Allah, barakallah Mbak Atila ya. Nanti dapat hadiah dari Ustazah. Ustazah Dwi Insya langsung. Allah. Baik, Iya. alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktunya sudah mepet sekali ini Ustazah. Kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Itu tadi kisah ulama Imam Syafi'i. Ustazah berharap ini bisa menjadi semangat, inspirasi untuk anak-anak tangguh sekalian, semangat belajar, mengkaji Islam, dan silahkan meraih cita-cita tertinggi agar mendapatkan nilai yang tertinggi pula di sisi Allah. Begitu ya. Karena waktunya juga sudah sangat mepet sekali, kita tutup forum ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya anak-anak, salam semangat belajar. Saja juga ya. Minta maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah.